sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahu khairan fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam, para ustadzah, ibu hajjah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita melanjutkan pertemuan minggu lalu tentang syarat-syarat sholat. Di antara syarat-syarat sholat itu ada menghadap kiblat. Kemudian juga dalam kondisi-kondisi tertentu boleh kita sholat tidak menghadap kiblat. Contohnya dalam sholat sunnah, ketika kita dalam perjalanan. Sholat sunnah dalam perjalanan, maka ibu boleh meninggalkan menghadap kiblat. Maksudnya tidak menghadap kiblat, kecuali dalam 4 tempat. Di mana aja 4 tempat, Bu? Saat takbiratul ihram, saat ruku, sujud, kemudian duduk. Saat duduk itu 4-empatnya menghadap kiblat. Nanti selepas itu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Ibu sholat duha madep niatan nggak apa-apa, tapi sambil jalan, jangan di rumah. Kalau di rumah mah tetap wajib madep kiblat. Menghadap kiblat termasuk syarat sholat. Nah, berikut ini adalah syarat sholat: menutup aurat. Dijelaskan di sini tentang batasan-batasan aurat, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu auratur rajuli wal amati fis salati ma bainas surrati war rukbati.
Ini membahas tentang aurat. Aurat itu arti aslinya adalah celah, cacat. Karena itu merupakan celah atau merupakan cacat dari diri kita, maka wajib ditutup. Namanya aurat. Aurat itu aib, maka wajib ditutup. Kewajiban menutup aurat ini sudah dinas artinya dalam Al-Quran. Ini memang ada kewajiban menutup aurat. Hanya saja dalam pembahasan kitab ini difokuskan pembahasan tentang aurat ketika sholat. Auratnya laki-laki, auratul rajuli wal amati, auratnya laki-laki dan budak perempuan dalam sholat. Ma bainas surrati adalah anggota badan antara pusar, warrukbati dan lutut. Untuk orang laki-laki dan budak perempuan, udah nggak ada sekarang budakku. Budak perempuan itu sama auratnya dengan orang laki-laki. Aurat ketika sholat yaitu seluruh anggota badan antara pusar dan lutut. Ketika sholat suami ibu, andai-andai dia pakai celana kolor doang, asal dengkulnya ketutup, pusarnya ketutup, sah sholatnya. Itu kalau ngambil minimalis. Minimal banget bang, minimal. Jangan-jangan ngasih belanja ibu minimal juga ya? Itu minimalis namanya. Sah nggak? Sah sholatnya untuk laki-laki asal menutupi anggota badan antara pusar dengan lutut, pusarnya ketutup, kemudian lututnya ketutup, dan anggota badan antara pusar dan lutut tertutup, maka sah sholatnya untuk laki-laki. Bagaimana di luar sholat? Sama. Orang laki-laki di luar sholat, untuk keadaan saat dia itu dengan mahramnya. Dengan mahram itu artinya dengan orang-orang yang tidak boleh dia nikahi, maka sama seperti sholat, dia boleh seperti itu. Tapi ketika dia kumpul dengan orang lain, maka harus tertutup. Bahkan ketika dia dalam perkumpulan dengan perempuan-perempuan lain, maka juga harus menutup aurat itu. Aurat ketika sholat. Ini aurat orang laki-laki ketika sholat, ditegaskan di sini seluruh anggota badan antara lutut dan pusar. Selebihnya itu bukan aurat ketika sholat. Jadi boleh contoh yang tadi saya sebutkan. Tapi ibadah itu yang paling bagus ya dengan akhlak, dengan adab. Ibu minta tanda tangan RT, pakai celana kolor pantas nggak bu? Bu, mana kagak ngamplopin lagi, badan keringetan, tahu-tahu teh minta tanda tangan nih, ada perlu buat ngurusin KJP, tapi pakaian gitu pantas nggak kira-kira? Nah, pantas, apalagi sholat meskipun sah pakai kolor doang, orang laki tetap tidak elok atau tidak bagus kelihatannya. Jadi bagaimana? Ya tutup aja semuanya, tutup auratnya dengan baju koko, kemudian dengan sarung, bagus lagi pakai peci. Ini aurat untuk orang laki-laki. Kemudian bagaimana dengan orang perempuan? Wa auratul hurrati fis sholati, aurat perempuan ketika sholat, jami'u badaniha, seluruh badannya perempuan, illal wajha wal kaffaini, kecuali muka dan dua telapak tangan. Ketika sholat, di mana saja aurat perempuan? Perempuan ketika sholat, ibu-ibu ketika sholat, maka auratnya artinya yang wajib ditutup itu seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Muka dan kedua telapak tangan bukan aurat. Kalau ibu buka ya nggak apa-apa. Telapak tangan ibu sholat pakai baju panjang misalnya, bukan pakai mukena. Kemudian baju panjang ini tutupin telapak tangan. Ini batas telapak tangan. Nih batas telapak tangan. Ada baju atau ada kaos panjang segini itu. Asal ini ketutup ketat, nggak ketarik-tarik. Kemudian juga mukanya juga ini asal rapat, jangan sampai ketarik-tarik sampai sini, maka sah sholatnya udah, karena sudah tertutup semua auratnya. Mukanya gimana Ustadz? Bagaimana telapak tangan? Muka dan telapak tangan dua-duanya tidak termasuk aurat dalam sholat.
Jadi boleh terbuka, boleh, boleh. Bahkan dalam sholat, seorang perempuan kalau dia tanpa uzur pakai nikob, tahu nikob bu? Cadar dalam sholat, kalau tanpa uzur, tidak ada uzur apa-apa, dia pakai cadar, maka hukumnya makruh. Makruh ya, kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Covid. Ibu Covid pada pakai cadar semua kan dulu? Masker maksudnya, masker. Itu dalam keadaan uzur ya nggak apa-apa, sholat dengan masker atau dengan cadar, dengan nikob itu. Tapi kalau tidak ada uzur, dia sholat ditutup mukanya, laki-laki maupun perempuan, maka hukumnya makruh. Sah nggak sah, cuma kurang baik. Bagusnya bagaimana? Buka semua muka, mukanya dibuka, telapak tangan itu juga bukan aurat. Kalau telapak tangan tidak ada kemakruhan. Maksudnya ibu pakai sarung tangan boleh, tidak makruh, tidak dilarang pakai sarung tangan. Tapi kalau muka sebaiknya dibuka ketika sholat, karena memang muka ini bukan termasuk aurat dalam sholat. Ini aurat. Jadi bagaimana anggota lain selain muka, selain telapak tangan? Aurat dalam sholat. Hati-hati bu, kalau ibu sujud sholat nggak pakai mukena, tapi pakai daster, emang daster baru belum dipotong, tukang permaknya tutup. Kemudian ibu sholat, nyobain biar berkah, ini daster baru, pakein buat sholat dulu sebelum buat kondangan, dipakai sholat. Tapi ternyata kebuka, tersingkap, pas lagi sujud kelihatan kakinya batal, maka jangan sampai kelihatan. Amannya gimana? Pakai sarung kaki, pakai kaos kaki amannya. Karena kaki itu termasuk aurat dalam sholat. Jangan sampai kelihatan ya sujudnya. Yang aman memang kalau kita pakai mukena sendiri, jangan mukena anak bu. Mukena anak ibu ya itu ketat semua, ngatung semuanya. Pakai mukena sendiri yang pas, ketutupan semua. Telapak kaki waktu sujud ya ketutup, waktu duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud akhir ya ketutup. Ini memang wajib ditutup. Pokoknya seluruh badan wajib ditutup ketika sholat, kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan tidak ditutup, tidak usah ditutup karena memang bukan aurat. Ini adalah aurat untuk perempuan. Kemudian wa indal jad'an ajanibi yajibu satru jami badaniha. Kemudian wa indal ajanibi, dan di sisi atau di samping laki-laki orang asing, maksudnya laki-laki yang bukan mahram, yajibu satru jami'i badaniha, wajiblah menutupi seluruh badannya perempuan, hattal wajhi wal kafaini, sehingga wajah dan dua telapak tangan. Kalau dalam sholat, aurat perempuan itu seluruh badan kecuali dua anggota. Apa tadi dua anggotanya bu? Wajah dan telapak tangan. Itu dalam sholat. Tapi di luar sholat, dan ketika bertemu dengan di luar sholat, juga ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram. Ajanib itu artinya laki-laki yang bukan mahram, dan juga bukan halil. Halil itu artinya suaminya. Maka auratnya lebih ketat lagi. Auratnya seluruh badan, hattal kafaini wal wajhi, hattal wajhi wal kafaini, sehingga muka dan dua telapak tangan itu juga termasuk aurat. Jadi bagaimana pakaiannya? Pakaiannya kayak yang ibu pernah lihat. Ibu pernah lihat ada perempuan pakai nikob, semuanya ketutup, matanya doang. Kalau mengikuti pendapat ini, maka memang seluruhnya itu aurat. Apalagi di luar sholat dan bertemu dengan orang laki-laki, bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram, bertemu dengan laki-laki yang bukan suaminya, maka wajib ketutup semuanya. Repot kalau kondangan, ibu mau nyedot es juga repot.
Ibu mau nyobain rendang, akhirnya bawa kantong plastik buat dibungkus, dibawa pulang. Ini kalau kita menuruti pendapat, kalau kita mengikuti pendapat yang dipegang oleh ulama madhab Syafi'i, jumhur ulama Syafi'i. Mayoritas ulama madhab Syafi'i memang menyatakan bahwa aurat perempuan di luar sholat itu lebih ketat lagi. Kalau di dalam sholat, muka sama telapak tangan masih boleh terbuka, tapi di luar sholat, menurut madhab Imam Syafi'i, ini seluruh tubuh. Makanya pakai niqab, pakai sarung tangan dan segala macam. Ini menurut madhab Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Syafi'i. Namun ada madhab lain, ini yang dipegang oleh ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa aurat perempuan baik ketika sholat maupun di luar sholat, ketika dia bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram dan bukan suaminya, maka sama seperti sholat. Ya kayak ibu-ibu yang ada di depan saya nih begini. Ini madhab Imam Abu Hanifah yang dipakai ulama-ulama kita dulu, kiai-kiai kita, guru-guru kita dulu, Nyai, ya Bu Nyai, Bu Haji dulu. Ya memang kerudungannya begini aja, memang nggak ada yang pakai niqab, nggak ada yang pakai cadar, biasa-biasa aja. Bolehkah kita memakai madhab ini, mengikuti madhab ini? Boleh. Inda amnil fitnah, ketika aman dari fitnah, ketika kita tidak khawatir adanya fitnah, maka boleh. Tapi kalau dikhawatirkan ada fitnah, maka kita nggak boleh buka muka, nggak boleh kita memakai madhab ini. Contoh, kalau jilbab ibu sekarang ini dipakai di satu daerah, yang daerahnya itu memang ketat syariatnya, dan dia pakai mazhab yang mewajibkan pakai cadar. Nah, ibu buka sendiri muka, kira-kira itu bakal kena fitnah nggak ibu? Pasti kena fitnah, maka harus ikutin kayak begitu. Tapi kalau sudah aman dari fitnah di daerah seperti Indonesia yang memang orangnya ya ramah-ramah, kemudian tidak ada penerapan yang tadi saya sebutkan, tidak ada penerapan kewajiban pakai cadar. Kalau memang aman dari fitnah, maka boleh kita pakai madhab Abu Hanifah, madhab Imam Abu Hanifah. Ini yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dulu. Jadi boleh buka muka, kemudian telapak tangan juga nggak pakai, sama kayak lagi sholat, jalan kemana-mana itu boleh, jika memang aman atau terjamin dari fitnah. Terjamin dari fitnah, maksudnya terjamin dari fitnah antara lain keadaan daerahnya memang aman dan ibu tidak terancam, dan juga nggak ada yang ngeliatin. Kayak saya kan nggak pernah ngeliatin ibu, nggak pernah saya pelototin, maksudnya biasa-biasa aja. Tapi kalau ibu mulai terancam, ibu mulai was-was, kayaknya kalau lewat gang Haji Garik kalau lewat gang Haji Garik itu laki-lakinya matanya pada nakal-nakal banget misalnya, itu namanya sudah ada bahaya, sudah tidak aman lagi dari fitnah. Maka tutup aja, ibu tutup aja, daripada digodain, daripada kena fitnah. Ya udah tutup aja, pakai masker, kacamata, pakai kacamata hitam yang nggak ada nutupin separuh muka, namanya kaca muka. Jadi ibu tutupin semuanya, jadi nggak kenal itu siapa. Dia mau godain juga nggak jadi godain. Untuk apa? Untuk menghindari fitnah, maka boleh. Oleh karenanya batasan di sini batasan yang sifatnya kontekstual, artinya kontekstual menimbang daerah mana diperlakukan atau kita mau perlakukan di daerah mana. Kalau di daerah, di wilayah yang memang mayoritas kebanyakan orang nggak pakai cadar, nggak pakai niqab, itu aman-aman aja, maka boleh kita pakai mazhab Abu Hanifah. Nggak usah pakai mazhab yang ada di kitab ini, nggak usah, nggak apa-apa.
nggak apa-apa karena memang aman dari fitnah. Justru sebaliknya, kalau pakai cadar menimbulkan fitnah malah haram, malah nggak boleh. Karena pertimbangannya di sini aman dari fitnah atau enggak. Kalau aman dari fitnah maka boleh laksanakan satu perilaku atau satu amalan kalau aman dari fitnah. Apa diantaranya tadi amalan atau perilaku jilbab, perilaku aurat menurut mazhab Imam Abu Hanifah yang kayak kita sekarang ini aman dari fitnah, aman boleh. Nah sebaliknya mazhab yang ada pada Imam Syafi'i misalnya menutup seluruh aurat pakai cadar, sekiranya itu justru menimbulkan fitnah maka haram. Saya pakai aurat, saya pakai niqab Ustaz, pengen kayak mazhab Imam Syafi'i, tapi langsung diciduk sama Densus, langsung ditangkap tuh gimana Ustaz? Ya udah namanya nggak aman dari fitnah. Lu gimana? Ya udah ikutin aja yang ada orang-orang mayoritas Indonesia di sini. Ikutin aja mayoritas yang memang aman atau terjamin dari fitnah tadi. Jadi nggak usah neko-neko atau nggak usah nyeleneh bu, nggak usah ngikutin yang kira-kira sempalan. Maksud saya sempalan itu beda sendiri, nggak usah ikutin yang sudah diajarkan kiai-kiai kita dulu, orang tua kita dulu yang memang aman dari fitnah. Kalau kira-kira aman dari fitnah, dari bahaya, dari gunjingan orang, bahkan hanya gunjingan, maka pakailah yang aman dari fitnah itu. Kayak sekarang aja bagaimana yang diajarkan kiai kita dulu. Ini madhab yang dipakai ulama kita memang madhab Abu Hanifah. Waktu sholat dan di luar sholat ini auratnya perempuan sama seperti sholat. Nah bagaimana aurat yang lain? Ada beberapa keadaan memang. Yang pertama aurat dalam sholat. Yang kedua aurat ketika bersama-sama dengan laki-laki atau lawan jenis yang bukan mahram. Yang lawan jenis yang bukan mahram ini maka harus tertutup semuanya, kecuali tadi menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi ketika sholat, yang kedua ketika berkumpul dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang ketiga ketika dengan mahram. Apa itu mahram? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Siapa saja orang yang haram dinikahi? Orang yang haram dinikahi itu anak ke bawah, kemudian bapak atau ibu ke atas, itu haram dinikahi. Kemudian saudara susuan haram dinikahi, itu namanya mahram. Kemudian mantu atau mertua mahram, itu namanya orang-orang mahram kita. Mahram itu artinya haram dinikahi. Nggak boleh kita nikah dengan saudara sepupu, satu susuan, bukan sepupu, bukan, tapi satu susuan. Mungkin udah nggak ada kali sekarang ya, saudara satu susuan. Kemudian haram kita menikah dengan cucu, haram lah jelas, atau mertua, itu namanya mahram, orang yang haram dinikahi. Lawannya mahram itu namanya ajnabi. Ajnabi itu orang-orang lain yang halal kalau kita nikah dengan dia. Halal dalam arti di sini dengan syarat-syarat tentunya. Dia itu memang artinya buat aturan syariat memang sudah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya nikah. Siapa itu ajnabi? Ya pokoknya selain yang mahram. Selain yang mahram itu ajnabi, selain mertua atau mantu, selain saudara susuan atau ibu susuan, dan selain anak dan juga bapak ke atas, itu namanya orang asing. Sepupu orang asing, ajnabi. Boleh nggak dinikahin? Boleh. Oleh karenanya batal wudunya, namanya ajnabi. Terus tetangga, apalagi tetangga ajnabi. Ini orang yang andai kita nikahi itu boleh, haram, batal wudunya kalau sentuhan. Nah orang-orang ajnabi ini ketika melihat aurat kita maka harus mengikuti aurat ini, aurat yang seluruh tubuh atau yang
seperti sholat, yaitu muka dan kedua telapak tangan. Nah, bagaimana dengan aurat ketika berkumpul bersama mahram, sama anaknya sendiri, sama bapaknya sendiri, sama ibunya sendiri, atau sama saudara-saudara sesusuan. Kalau sepupu tetap orang asing gue ya, sepupu tetap orang asing. Saudara satu susuan, maka auratnya sama seperti aurat laki-laki, yaitu antara pusar dan lutut. Itu satu lagi ada aurat ketika bersama, aurat ketika dalam kesendirian. Dalam kesendirian itu gimana maksudnya? Ketika dalam kamar mandi dan lain sebagainya, maka itu adalah dua jalan. Dua jalan itu maksudnya kubul dan dubur. Itu aurat ketika di kamar mandi. Bagaimana dengan halilnya? Halil itu artinya orang yang halal untuknya. Dengan halilnya maka la auratalah, tidak ada aurat, itu maksudnya. Paham nggak Bu? Paham tuh? Paham. Nah, jadi ada yang untuk halil tidak ada auratnya. Ini pembagian aurat untuk perempuan, baik di dalam sholat, di luar sholat. Di luar sholat dibagi menjadi 3 tadi. Ada yang dengan orang asing, ada yang dengan mahram, dan ada yang saat di kamar mandi atau di kesendirian. Nah, yang tidak ada auratnya ketika dengan halilnya. Halil itu artinya dengan orang yang halal untuknya melalui akad pernikahan. Nah, dari sini bisa kita pahami ada aurat ketika kita dalam kesendirian atau khalwah, waktu dalam kesendirian di kamar mandi misalnya, atau ketika di kamar misalnya sendirian, memang nggak ada siapa-siapa, maka tetap itu harus menutup dua jalan itu, menutup kubul dan dubur. Oleh karenanya sebisa mungkin jangan dilepas semuanya, walaupun kita dalam sendiri, dalam keadaan sendiri, tetap ada penutup. Kalau ibu sendiri, meskipun nggak ada yang lihat, sebenarnya jin ngelihat Bu. Ibu pernah lihat jin nggak? Jin ngelihat ibu? Lihat. Makanya kalau mau masuk kamar mandi, baca doa supaya nggak bisa dilihat jin. Doanya ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa. Itu bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Kalau udah baca itu nggak ngelihat itu jin. Kalau ibu nggak baca, dia bisa ngelihat jin yang ada dalam kamar mandi, itu bisa ngelihat. Makanya ditutup dengan itu. Nah, kalau lihat, kalau dia punya Samsung, foto sama dia. Tapi nggak ada jin yang kayak gitu kan Bu. Nah, itu doa ulama, diantaranya di kitab I'anatul Thalibin itu mengajarkan kalau kita pengen menghindari penglihatan dari bangsa jin, maka baca doa itu supaya nggak kelihatan. Karena jin itu bisa melihat kita dari arah yang kita nggak baik bisa melihat dia. Artinya menang banyak dia. Orang kita nggak melihat dia, lah dia ngelihat kita. Gimana caranya? Pakai doa itu tadi supaya bisa tertutup dari penglihatan atau pengawasan jin. Furudus sholati sab'ata asyara, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.